Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulullahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalam ala nabil amin imamil mujahidin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tariqal mustaqim tariqal anbiya wal mursalin. Allahumma ya musabbibal asbabi sabbib. Amma ba'd. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari prosesi penciptaan serta upaya-upaya ibadah yang sudah dilakukan, begitu juga dengan saudara-saudara kita di luar Islam. Sekiranya setelah mengikuti, menyimak konten YouTube Kasabullah Voice, ada sisi guna dan manfaatnya, kemudian akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan senang hati kami mengapresiasi. Salam santun dari Lembaga Dzikir Istiqomah Kasabullah Indonesia, dengan iringan doa hari ini lebih baik dibanding hari kemarin, dan hari esok lebih baik dibanding hari ini. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang berbahagia, jumpa lagi pada konten YouTube Kasabullah Voice volume 24. Dalam judul Rumah Irama merupakan Sunan Kalijaga abad modern. Suatu pemilihan judul yang sangat tidak populis, yang mengantarkan alam pikir kita terjebak pada suatu dilema. Masa iya sih Rhoma Irama, hanya seorang penyanyi dangdut, bisa disejajarkan dengan waliullah Kanjeng Sunan Kalijaga? Pertanyaan berbau menentang seperti ini dalam hidup dan kehidupan sangat manusiawi. Jadi hukumnya boleh-boleh saja, sah-sah saja, halal-halal saja, mengingat Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah di balik perbedaan yang kita temui dan jumpai. Tetapi yang pasti setiap manusia diberi kebebasan untuk berpikir, diberi keleluasaan untuk berimajinasi, untuk berandai-andai, berimprovisasi dengan alam semesta, bertafakur sebagai wujud dari rasa syukur atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau pada kaidah-kaidah tertentu menyamakan, mengumpamakan dengan seorang tokoh, lebih banyak yang tidak setuju. Dalam kata lain, lebih banyak yang menentang dibandingkan dengan saat kita mengumpamakan dengan yang bukan tokoh. Buktinya, wanita diibaratkan cantik seperti bidadari, cantiknya seperti Sri Kandi, gantengnya seperti Arjuna. Semua diam, semua seakan menyetujui, padahal kita sendiri tidak pernah tahu secara pasti wujud dari bidadari itu seperti apa, kemudian Sri Kandi itu seperti apa. Kan cuma tokoh-tokoh fiktif yang konon ada di surga dan di dunia pewayangan. Begitu juga dengan Arjuna, sama berasal dari cerita-cerita wayang. Pengakuan kebenaran itu tidak hanya sebatas di alam hayal saja, melainkan sudah masuk kepada praktik-praktik. Misalnya selamatan, 7 bulan kandungan, biasanya disediakan
2 buah kelapa gading atau bahasa daerahnya cingkir. 1 digambar Arjuna dengan harapan kalau anaknya lahir laki-laki seganteng Arjuna. Satunya lagi digambar Sri Kandi dengan harapan kalau lahir perempuan secantik Sri Kandi. Hebatnya lagi bukan hanya fisiknya yang diperhatikan, harapan dan impian orang tua kita, anak-anak yang lahir dari rahimnya menjadi cerdas, menjadi beriman, menjadi anak yang soleh dan soleha. Maka disertakan juga di sisi gambar Arjuna dan Sri Kandi itu huruf hijaiyah, huruf alfabet, bahkan huruf Jawa atau carakan, anacaraka dan seterusnya. Ini menandakan kalau imajinasi kita itu jalan, harapan, impian kita itu terus berkembang. Bagaimana caranya membangun obsesi agar anak-anak kita bisa seperti tokoh yang dilakonkan itu. Di sisi lain ada yang mengupayakan anaknya bisa ganteng, anaknya bisa cantik. Para suami mengaji surat Maryam, mengaji surat Yusuf agar cantiknya seperti Siti Maryam, agar gantengnya seperti Nabi Yusuf. Padahal mereka semua itu tidak pernah tahu secara pasti bagaimana cantiknya Siti Maryam, bagaimana gantengnya Nabi Yusuf. Semua terinspirasi oleh cerita-cerita, itibar-itibar, kias-kias, pesan-pesan, baik itu melalui cerita ke cerita ataupun yang secara jelas termaktum pada Al-Quranul Karim. Nah, untuk mengaji Al-Quran ini dalam hati sempat terbesit, mengapa harus surat Yusuf, sedangkan kita yakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu merupakan nabi yang paling ganteng, merupakan nabi yang punya akhlak yang luar biasa dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Kenapa kok tidak mengaji surat Muhammad? Tetapi ini hanya imajinasi pribadi, tidak ada kaitannya, apalagi tidak menyetujui apa yang sudah mereka lakukan. Itulah gambaran dari imajinasi yang diserap berdasar kompetensinya masing-masing, sehingga ujung-ujungnya menjadi hasanah budaya yang religius. Tetapi apabila kita tidak bisa memaklumi kekurangan dan menghormati kelebihan orang lain, hanya melihat kulit-kulitnya saja, yang ada justru pertentangan, yang muncul justru cacian, hujatan, mensesat-sesatkan orang, mengkafir-kafirkan orang. Begitu juga dengan anggapan saya bahwa Rhoma Irama merupakan Kanjeng Sunan Kalijaga pada abad modern ini. Pasti banyak yang mencibir, pasti banyak yang mentertawakan. Padahal statusnya sama, yaitu sama-sama tidak tahu secara persis kehidupan Kanjeng Sunan Kalijaga, karena kita tidak berada pada masa jayanya.
Anehnya, sekalipun mereka sadar dengan sesadar-sadarnya, tidak mengalami pada masa kehidupan Kanjeng Sunan Kalijaga, seakan-akan mereka pernah bersamanya, sehingga apapun yang kita lakukan itu salah. Perlu kita ketahui, maklumi bersama bahwa belakangan ini kita memang kehilangan arah. Yang semula bangsa Indonesia oleh bangsa yang lain sangat dikenal dengan adat ketimuran, santun, pinuntun, punya akhlak yang mulia, tiba-tiba berganti dengan arogan, cenderung membuat kekisruhan, cenderung membuat keonaran atas hal-hal yang tidak sesuai dengan imajinasinya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim melalui video dengan judul yang kontroversi ini, saya berharap sekali menjadi penawar, menjadi sudut pandang agar kita segera menyudahi sifat-sifat, kebiasaan-kebiasaan mindset yang sensitif, kemudian represif terhadap sesuatu yang sebenarnya belum jelas, hanya tahu judulnya saja, hanya tahu temanya saja, hanya tahu kulitnya saja, tiba-tiba direspon dengan sangat naif, dengan sangat tidak manusiawi. Akhirnya perbuatan-perbuatan itu secara tidak langsung kita telah menyumbat imajinasinya, mengkerdilkan kreativitasnya, membunuh karakternya. Jangan jauh-jauh memberi contoh, tetap berpulang kepada Rhoma Irama yang ketika memulai atau bahkan sampai saat ini berdakwah, semua orang dari golongan awam sampai yang patut disayangkan tokoh-tokoh agama ikut-ikutan menghujat, ikut-ikut menyalahkan bahwa tidak ada kepantasan bagi seorang Rhoma Irama untuk berdakwah. Nah, ini dasarnya apa? Kok tiba-tiba seragam ukur mengatakan bahwa Rhoma Irama itu tidak punya kepantasan menyampaikan pesan-pesan Allah, bertabligh, apa itu bertausiah atau berdakwah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW justru sangat mengharapkan sekali kepada umatnya agar ikut serta, agar melibatkan diri dalam membenahi akhlak dari lingkungannya. Apa kata Rasulullah? Beliau anni walau ayat, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Jadi silakan hadis ini diperhatikan dengan cermat, diperhatikan dengan teliti. Apakah anjuran Rasulullah Muhammad SAW itu ditujukan kepada pangkat dan jabatan? Apakah itu ulama, pemuka agama, kiai, ustadz, atau kepada umatnya secara umum, atau kepada personal? Kalau kepada personal, ada apa dengan kita? Keberatan seorang Rhoma Irama untuk ikutan berdakwah. Sebenarnya kita ini punya rasa simpati karena dirinya tidak bisa seperti beliau, maka bersyukur saja, bukan malah sebaliknya.
menghalang-halangi. Kemudian ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan di sana. Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Ayat itu apa? Ayat itu merupakan firman Allah. Kalau firman Allah berarti kita punya kewajiban, punya hak untuk menyampaikan firman Allah terhadap mereka-mereka yang tidak tahu. Cuma dalam praktiknya bukan berarti kita menyebutkan suratnya, kemudian menyebutkan ayatnya. Saat teman-teman kita, saudara-saudara kita melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan yang tidak dalam perintah Allah, katakan bersikap sombong, kita ini perlu memberikan masukan-masukan bahwa sombong itu bukan salah satu perbuatan yang Allah ridhoi. Ya, hanya itu saja. Bahkan kalau kita mengarah lagi kepada jaminan agar kita ini tidak mempermasalahkan jabatan kepada siapa yang menyampaikan atau siapa yang berhak, Rasulullah Muhammad SAW sudah memberikan legitimitas, sudah memberikan semacam lisensi. Undur makola wala tandur mankola. Perhatikan apa yang dibicarakan dan jangan melihat siapa yang berbicara. Kalau kita keberatan kepada Umma Irama berdakwah, berarti kita tidak sadar, berarti kita tidak paham atas pesan Rasulullah SAW. Jangan melihat siapa yang berbicara, apakah itu seorang Rhoma Irama penyanyi dangdut, apakah itu seorang petani, apa itu pegawai negeri, apa itu TNI, apa itu dokter, apa itu pedagang, semuanya tidak perlu kita mempermasalahkan. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah apa yang dijadikan pesan oleh orang-orang yang menyampaikan kepada kita. Apabila kita tidak tertarik kepada apa yang Rasulullah Muhammad SAW sampaikan kepada kita, agar kita menyempatkan diri menyampaikan satu ayat, kemudian dilarang-larang, dihujat-hujat, dipermasalahkan, akhirnya secara tidak langsung kita telah membuat mereka merasa tidak bertanggung jawab, membuat mereka tidak peduli terhadap lingkungannya yang melakukan kelemahan-kelemahan, yang menunjukkan kezoliman-kezoliman. Padahal kelemahan-kelemahan, kesalahan-kesalahan ini tetap dengan Rasulullah SAW diwanti-wanti juga. Ma ra'a minkum mungkaran fa wayru biyadi fa illam yastati fil lisan fa illam yastati fi qalbi wa dzalika adful iman. Apabila kita melihat kemungkaran, maka selesaikan, maka tangani dengan kemampuan kekuasaan kita, maka sarankan dengan ucapan, maka berdoalah. Sekalipun berdoa itu merupakan suatu tindakan yang teramat lemah. Nah, semuanya ini kan diperintah, dijamin, kemudian disuruh. Jadi regulasinya begini. Yang pertama, Rasulullah Muhammad SAW menganjurkan, menyuruh kepada setiap kita untuk menyampaikan ayat atau menyampaikan kebenaran,
Kemudian objek-objeknya, apabila kita melihat kemungkaran, silahkan kemungkaran itu diperbaiki dengan kekuasaan atau dengan tangan, dengan jabatan. Kalau tidak bisa, kalau tidak mampu, silahkan cukup disarankan saja dengan ucapan. Kalaupun ini tidak bisa, maka diminta untuk didoakan, sekalipun pertolongan atau tindakan-tindakan menyelesaikan masalah-masalah dengan doa untuk urusan ini dianggap perbuatan yang lemah. Ini baru berputar-putar pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan misalnya kita naikkan lagi kepada Al-Quran, kalau perintah, harapan, anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan ayat ini, kemudian kita tidak melakukan lantaran takut disalahkan, lantaran beresiko dihujat, disolimi, mereka semuanya pasang badan. Kalau sudah pasang badan, siapa yang bersalah? Siapa yang bertanggung jawab terhadap tabiat-tabiat mereka sehingga tidak tertarik untuk melakukan nilai-nilai kemuliaan? Maka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan digolongkan menjadi manusia. Wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian besar. Kenapa kok rugi besar? Karena tidak melakukan apa-apa. Dan ada mereka yang tidak rugi ketika manusia itu watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, yaitu memberi jalan, memberi arah, memberitahu jalan-jalan kebenaran, serta mengajak kepada kesabaran. Itu artinya watawassaw bil haq sama dengan belihu anni walau ayat. Jadi sampaikanlah dariku walau satu ayat. Memang setiap kita ini dengan Allah dikondisikan wa likulli ummatin darajah. Setiap umat itu ada derajatnya masing-masing. Cuma kalaupun kita punya derajat, bukan berarti yang tidak punya derajat itu tidak boleh melibatkan diri. Memang yang lebih pantas sesuai dengan jabatan dan fungsinya yang menyampaikan adalah para ulama, para kiai, para ustadz, para mursyid. Ini untuk urusan yang menggunakan jalur dan lajur jabatan. Tetapi sarannya Rasulullah, anjuran Rasulullah itu diarahkan kepada personal. Tetapi ingat, sekalipun Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kebebasan kepada setiap umatnya untuk menyampaikan satu ayat, kita tetap harus memperhatikan apa yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya, khususnya dalam surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhah hasanah. Memang kita diberi kesempatan untuk menyeru, untuk menyuruh, untuk menyarankan, untuk mengajak seluruh manusia kepada jalan-jalan yang Allah ridhoi dengan hikmah dan dengan pengajaran yang baik, bukan dengan arogan,
bukan dengan represif, tetapi dengan dakwah, dengan santun pinuntun. Yang kita gedor adalah hatinya, bukan pintu rumahnya, bukan pintu usahanya, bukan jasad orangnya. Karena ini urusan rohani, maka yang paling tepat, yang paling jitu diarahkan kepada kolbunnya. Apabila kolbunnya itu sudah kita kuasai, maka seperti satu pendapat bahwa sesungguhnya pencopet itu adalah orang yang paling bodoh. Dia mencopet dompet hanya mendapat beberapa ratus ribu saja. Padahal seandainya yang dicuri itu adalah hatinya, jangankan uang, harta, tenaga, dia pasti akan menyerahkan dengan sukarela, dengan penuh kasih dan sayang. Dengan penjelasan semacam ini, maka kalau kita berhikmah, kedepannya akan lebih berhati-hati lagi untuk menyoroti seseorang. Apalagi seseorang itu seperti Rhoma Irama yang punya jasa besar, yang punya kepedulian tinggi terhadap bangsa dan negara ini, hingga dikenal seantero dunia mengakui bahwa beliau King of the Dangdut, yaitu Raja Dangdut. Sedangkan yang mengolok-olok, yang mencibir, yang mencaci maki, dia merasa lebih hebat. Padahal setelah ditelusuri atau setelah kita ambil kaca cermin yang besar, siapa aku ini? Aku adalah seorang remaja yang tidak berpendidikan. Aku seorang remaja pengangguran. Tidak ada nilainya apa-apa dibanding dengan yang kita hujat, dibanding dengan yang kita olok-olok, yang kita remehkan. Dengan bermuhasabah semacam ini, pastilah kedepannya kita akan lebih berhati-hati di dalam bersikap, di dalam berkomitmen, di dalam memberikan suatu penilaian-penilaian. Hal terbaik adalah apabila ada sesuatu yang tidak sesuai dengan imajinasi kita, maka imajinasi kita lah yang perlu terus diolah, batinnya terus digali hingga sampai kepada Rahman Rahim Allah. Apabila rohani ini sudah sampai kepada Rahman Rahim Allah, maka tidak sedikit pun kita menebarkan kebencian, melainkan kasih dan sayang, rahmatan lil alamin. Kemudian di mana letak persamaan antara Rhoma Irama dengan Kanjeng Sunan Kalijaga? Sekilas ini hanya merupakan pendekatan-pendekatan secara batiniah, secara imajiner, ditambah lagi dengan literasi-literasi sepak terjang dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Kemudian apa saja yang dilakukan oleh Rhoma Irama sangat mirip sekali, sangat relevan, tidak berlebihan apabila saya menyatakan bahwa Rhoma Irama ini merupakan Sunan Kalijaga pada abad modern. Sekalipun
di antara kita misalnya ada yang tidak sependapat, tidak setuju, itu tidak masalah. Karena sampai sekarang belum ada satu lembaga, belum ada satu badan yang mengadakan penelitian, memberikan kebenaran bahwa Rhoma Irama merupakan reinkarnasi dari Kanjeng Sunan Kalijaga yang masanya terpaut lebih dari 400 tahun. Kalau kita perhatikan dari faktor atau genetikanya, beliau sama-sama keturunan ningrat atau berdarah biru, juga sama-sama putra dari seorang tokoh Kanjeng Sunan Kalijaga, putra dari Adipati Tuban, yaitu Tumenggung Wilwatikta, keturunan dari Ronggolawe, Panglima Kerajaan Majapahit. Sedangkan Rhoma Irama putra dari Raden Burdang Anggawiryo, seorang kapten gerilyawan di daerah Tasikmalaya, Sukabumi, keturunan Tumenggung Wiradadaka atau Suryaningrat pertama. Di sisi lain, antara Kanjeng Sunan Kalijaga dengan Rhoma Irama sama-sama memiliki sensi seni, sama mempunyai rasa kepedulian terhadap masyarakat, sama-sama tertarik untuk bersiar agama Islam. Bahkan dengan talenta seni yang dikuasai, mampu diolah, mampu dijadikan media dalam berdakwah. Ketika Kanjeng Sunan Kalijaga tahu bahwa masyarakat Jawa ini beragama mayoritas Hindu dan Buddha, maka beliau merasa terpanggil untuk mewujudkan nawaitu mulianya, yaitu mengislamkan penduduk Jawa. Namun sebelum melakukan kegiatan syiar, beliau melakukan pengamatan-pengamatan, dan dari pengamatan itu disimpulkan bahwa masyarakat Jawa sangat menyukai tontonan wayang golek. Dari wayang golek itu muncullah inspirasi, karena wayang golek terbuat dari kayu, wujudnya 3-dimensional yang menyerupai manusia, dan itu tidak diperkenankan secara fikih, secara syar'inya. Di sanalah Kanjeng Sunan Kalijaga mencipta sekaligus memberi warna lain, yang selanjutnya disebut dengan wayang kulit, punya ukuran panjang dan lebar, bentuknya pipih, terbuat dari kulit kambing. Ketika Kanjeng Sunan Kalijaga mulai bersiar dan mulai menarik perhatian orang Jawa, cerita-cerita wayang yang disajikan awalnya mengadaptasi kebiasaan-kebiasaan masyarakat Jawa. Lambat laun nilai-nilai Islam disisipkan, bahkan menjadi tema utama dalam pagelaran wayang kulit dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Kegiatan bersiar seperti itu akhirnya tercium juga oleh Kanjeng Sunan Ampel dan Kanjeng Sunan Giri, yang pada prinsipnya beliau tidak setuju dengan
apa yang sudah dilakukan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, karena beliau mengkhawatirkan apabila itu dibiarkan bisa jadi nilai-nilai Islam yang murni itu akan terkontaminasi, bahkan dalam waktu yang panjang bisa habis sama sekali. Di samping itu yang menjadi hal pertama juga karena cara bersiarnya Kanjeng Sunan Kalijaga tidak sama dengan apa yang sudah dilakukan oleh para waliullah yang lain, yaitu saat bersiar menggunakan dasar-dasar yang diperkenankan atau yang menjadi rujukan, di antaranya Al-Quran dan hadis, melalui tausiah, melalui tabligh, melalui kultum dan semacamnya. Sedangkan Kanjeng Sunan Kalijaga dimungkinkan mencampur adukkan antara budaya dan agama. Atas pandangan yang sementara dianggap kurang bagus itu, Kanjeng Sunan Kalijaga dipanggil oleh Kanjeng Sunan Ampel, kemudian dihadiri juga oleh ulia tis'a yang lain, yang akhirnya apa yang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga ini mendapat dukungan dari Kanjeng Sunan Bonang dan Kanjeng Sunan Derajat. Akhirnya Majelis Aulia Tis'a memperkenankan Kanjeng Sunan Kalijaga untuk melanjutkan bersiar Islam dengan pagelaran wayang, karena menurut hemat dari Kanjeng Sunan Bonang dan Sunan Derajat, cara yang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga sangat efektif sekali dalam mengislamkan penduduk Jawa. Berduyun-duyun masyarakat Jawa masuk Islam. Begitu juga dengan Rumah Irama. Rumah Irama ini pada tahun 1970-an, beliau aslinya adalah penyanyi Melayu, dan karena sudah dijalani dari Melayu kemudian band, bahwa kehidupan pemusik itu identik dengan hal-hal yang kurang sejalan dengan nilai-nilai Islam, di antaranya ngedrak, free sex. Akhirnya Rumah Irama mencoba merubah perilaku pemusik di saat itu untuk bisa tampil beda. Melayu sudah dimodifikasi, peralatannya dimodifikasi, kemudian syair-syair yang dibuat sudah tidak mendayu-dayu, tidak bernilai porno aksi, pornografi, semuanya mengarah kepada religius. Di saat itu yang awalnya musik Melayu menjadi musik dangdut. Apa yang dilakukan oleh Rumah Irama ini sangat efektif sekali. Yang pertama, sudah bisa merubah kebiasaan-kebiasaan personilnya, tidak meninggalkan sholat 5 waktu, serta membebaskan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dan sejalan dengan sejarah, beliau terus melakukan modifikasi, melakukan kegiatan bersiar, dan akhirnya grup musiknya diberi nama Soneta
dengan jargon Voice of the Muslim. Keberhasilan Rhoma Irama yang memodifikasi dari musik mendayu-dayu menjadi musik dangdut, menjadi musik imajinatif, menjadi musik energik, dan menjadi musik yang prospektif. Setiap melakukan pagelaran musik selalu ditonton oleh ratusan ribu manusia. Bahkan penggemarnya di Indonesia itu terbilang paling banyak, 15% atau dikala itu 25 juta. Keberhasilan Rhoma Irama sempat tercium oleh MUI, dan MUI itu tentunya tidak serta-merta tahu atau mengikuti apa yang Rhoma Irama lakukan, melainkan ada laporan-laporan. Apakah laporan itu dari orang yang meragukan tentang kebenarannya atau ada faktor X. Akhirnya Rhoma Irama dikala itu disebut sebagai penyanyi yang mengkomersilkan Al-Quran, sebagai pemusik yang mencampur adukkan antara seni dan agama. Agar gejolak itu tidak terus menjadi kasus berkepanjangan, MUI memanggil Rhoma Irama, seperti halnya Kanjeng Sunan Kalijaga dipanggil oleh Kanjeng Sunan Ampel. Bahasanya memang musyawarah, tetapi cenderung untuk diadili. Dari penjelasan Rhoma Irama mungkin sudah sejalan dengan rahmat dan hidayah Allah. Justru MUI menyetujui Rhoma Irama bersiar Islam melalui musik dangdut. Tidak hanya di situ saja, kesamaan sosok Rhoma Irama dengan Kanjeng Sunan Kalijaga. Kanjeng Sunan Kalijaga setiap buat syair-syair, tembang-tembang bisa dikenal sepanjang masa. Begitu juga dengan Rhoma Irama. Hampir setiap lagu yang diciptakan langsung terkenal dan melegenda sepanjang masa. Jadi sekalipun kita bukan ada pada generasi Kanjeng Sunan Kalijaga, begitu ada gending-gending Jawa, ada gamelan, lalu disuarakan tembang-tembang, syair, kita spontan akan mengenal bahwa itu karya dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Begitu juga dengan lagu-lagu dangdut ketika diperdengarkan, apa itu di pesta perkawinan atau di acara-acara seremonial lainnya, sontak kita akan mengarahkan alam pikir ini kalau lagu itu ciptaan Rhoma Irama. Dan itulah keistimewaan-keistimewaan yang ada pada Kanjeng Sunan Kalijaga dan Rhoma Irama, karena keduanya sama-sama pelaku seni, sama mencintai agama, kemudian disiarkan kepada yang lain. Akhirnya ketika kita amati satu persatu tembang-tembang, syair-syair, karya dari Kanjeng Sunan Kalijaga, kemudian lagu-lagu dari Rhoma Irama, semuanya sama, karena memang sumbernya Al-Quran dan hadis. Sumbernya merupakan apa saja yang biasa diterapkan dalam kehidupan Islam.
Kita misalnya mengambil sampling lagu yang terkenal, tembang yang terkenal dari Kanjeng Sunan Kalijaga, namanya Lir Ilir. Lir Ilir itu menjelaskan tembangnya untuk urusan ketakwaan kepada Allah. Kita tidak boleh terhenti, terhalang dengan keadaan yang dihadapi, apakah itu repot, apa itu susah, apa itu menderita. Di sana Kanjeng Sunan Kalijaga mengarahkan kepada umatnya agar tidak ikut lemah, tetapi terus bangun melakukan ketakwaan. Apakah ketakwaan itu dengan cara melakukan ibadah sholat atau ibadah-ibadah yang lain. Begitu juga misalnya kita ambil yang sangat mirip sekali, syair-syairnya adalah lagu yang diciptakan oleh Rhoma Irama, namanya Takwa. Di Takwa itu ada motivasi, ada pengarahan, ada petunjuk. Sekalipun diri ini repot, sekalipun diri ini susah, sekalipun diri ini terhalang oleh sesuatu yang tidak nyaman, urusan bertakwa itu tidak ada nilai tawarnya sama sekali. Silakan didengar, disimak kesamaan tembang Ilir-Ilir karya Kanjeng Sunan Kalijaga dengan lagu Takwa karya Rhoma Irama. Agar tetap membangun keimanan. Begitu juga dengan Kanjeng Sunan Kalijaga, beliau ingin menyelamatkan penonton-penonton gamelan, penonton-penonton wayang kulit yang hadir di saat itu untuk terus membangun keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal Rhoma Irama merupakan reinkarnasi, soal Rhoma Irama merupakan penjelmaan, soal Rhoma Irama merupakan rolling dari setiap waktu yang kita tidak tahu secara persis kapan waktu-waktu yang sama dalam keadaan itu, apakah setiap 100 tahun atau 200 tahun atau bahkan 400 tahun, seperti masanya Kanjeng Sunan Kalijaga yang begitu merakyat, yang begitu peduli kepada masyarakat, sampai orang-orang yang miskin ditolong dengan caranya, sekalipun caranya itu tidak disetujui oleh Kanjeng Sunan Bonang. Begitu juga Rhoma Irama sangat peduli kepada rakyatnya, sangat peduli kepada bangsanya. Ketika semuanya terpuruk dalam permainan judi, beliau terus memberikan pengarahan bahwa judi itu tidak ada manfaatnya sama sekali, karena judi bisanya memberi harapan tetapi tidak bisa diharapkan. Usikum wa nasibitakullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.